Segera pasukan Bali diberangkatkan dari Kuta mengarungi lautan seakan-akan memberi lautan oleh iring-iringan para pelayar. Pasukan Bali berlaju tanpa hambatan. Setelah 3 hari dalam perjalanan laut, akhirnya pasukan Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya melanjutkan membacakan tentang Bapa Dalem, yaitu ide dalam Segening sebagai Raja Bali. Ide dalam Segening sebagai Raja Bali menggantikan kakaknya Ide dalam Bekung setelah terjadi kegoncangan dalam kerajaan. Beliau berkeraton di Swecapura Gelgel pada tahun 1582 Masehi. Beliau adalah keturunan atau undak keempat dari Ide dalam Sri Haji Kresna Kepakisan. Dalam mengendalikan kerajaan, tetap dibantu oleh para patih yang masih setia dari dahulu, yaitu Kiai Manginte, putra Pangeran Pasak, yang ikut memberantas perlawanan Kiai Batanjero. Tetap diangkat sebagai patih agung. Karena usia lanjut, beliau wafat dan meninggalkan 2 orang putra, yaitu tertua bernama Kiai Agung Widye dan adiknya bernama Kiai Ler Pranawa. Kedua putra ini yang menggantikan kedudukan ayahnya dan membagi rakyatnya menjadi 2. Kiai Agung Widye diangkat sebagai patih agung, Kiai Ler Pranawa menjadi demung. Kiai Agung Widye sebagai patih agung mempunyai 5 orang putra dan 3 orang putri, yaitu yang pertama adalah Kiai Kedung, selanjutnya Kiai Kalang Anyar, Kiai Batu Lepang, Kiai Basang Kamyak, Kiai Karang Asem, serta 3 orang putri, yaitu 1 Ni Gusti Bakas yang menjadi istri Ide dalam Segening, Ni Gusti Kacang yang nomor 2, Ni Gusti Kacang Paus yang nomor 2, dan yang ketiga Ni Gusti Mimbang. Diceritakan setelah cukup lama menjabat sebagai patih, diceritakan Kiai Pinatih menentang pemerintahan Ide dalam Segening, tetapi dapat diatasi oleh Kiai Agung Widye. Kata Kiai Agung, apakah ia bingung menentang kekuasaan raja? Akan kubunuh kau. Kiai Pinatih pun ketakutan dan penentangan bisa diatasi. Kiai Ler Pranawa atau Kiai Kaler Pranawa sebagai demung mempunyai 9 orang putra dan 5 putri. Jadi putra tertua yaitu ke-9 putranya itu yaitu 1 bernama Kiai Penidat, yang nomor 2 bernama Kiai Wayahan Kamasan, yang nomor 3 bernama Kiai Ketut Kamasan, yang nomor 4 bernama Kiai Sibetan, yang nomor 5 bernama Kiai Sampalan, yang nomor 6 bernama Kiai Tambesi, yang nomor 7 bernama Kiai Teges, yang nomor 8 bernama Kiai Ubud, yang ke-9 yang paling bungsu bernama Kiai Basang Kasar. Dari 5 orang putrinya, yaitu yang pertama, dari 5 orang putrinya, seorang menjadi istri raja. Diceritakan kembali Ide dalam Bekung pada pemerintahan Ide dalam Segening yang berdiam di sebelah barat keraton di kapal Gelgel tidak kuasa menahan duka. Beliau berkeinginan untuk meninggalkan Gelgel menuju ke desa Purasi Karangasem dan membangun sebuah pura tempat pemujaan pada tahun 1623 Masehi yang kemudian bernama Pura Dalem.
Setelah sekian lama beristana di Purasi, datanglah utusan Ide Dewa Anom Pemahyun, putra Ide Dalam Sekening, juga sebagai menantu Ide Dalam Bekung, membawa permohonan dari Ide Dalam Sekening kepada beliau dengan diiringi para pengiring dalam jumlah besar lengkap, membawa usungan untuk menjemput agar berkenan kembali pulang ke Keraton Gegel. Sang menantu mengaturkan sembah sambil memohon ampun tuanku junjungan hamba. Hamba disuruh oleh Yang di-Pertuan Agung Ide Dalam Sekening untuk menjemput tuanku pulang dan berstana kembali di Gegel. Sekarang tuanku telah mempunyai cucu tercinta. Berkenan kiranya tuanku berada dalam asuhan saya dan mencurahkan cinta kasih kepada kami. Setia bakti saya tidak ada bedanya dengan setia bakti putri tuanku, Dinda Dewi Pemahyun. Dia juga mempersembahkan hormat dan panganjali ke hadapan tuanku. Demikian permohonan itu disampaikan dengan air mata yang mengalir di pipi, benar-benar menghancurkan kalbu. Dengan hati gembira Ide Dalam Bekung berkenan dan kembali ke Gegel. Kemudian bersemayam dalam asuhan menantunya Ide Dewa Anom Pemahyun dan kembali tinggal di Keraton Kapal. Ide Dalam Sekening dan para patih semua gembira menyambut dengan hati yang tulus kehadiran kembali Ide Dalam Bekung di Gegel. Demikian juga Dewi Pemahyun dengan kedua orang putranya amat bersukacita menyambut kedatangan beliau. Dalam pertemuan pertama kali, Ide Dalam Bekung memperlihatkan cinta kasih dan kemesraannya karena telah mempunyai dua orang cucu, Ide Dewa Anom Pemahyun dan bernama Ide Dewa Anom Pemahyun di Made. Bersabdalah Ide Dalam Bekung kepada para cucu beliau, wajib kamu di kemudian hari akan bertahta sebagai Raja Bali. Apa yang diikrarkan oleh Ide Dalam Bekung disetujui oleh adik beliau yaitu Ide Dalam Sekening, yang didengar pula oleh Kiai Mangimpi dan para patih yang lainnya yang kebetulan sedang menghadap raja. Entah berapa tahun berselang, Ide Dalam Pemahyun Bekung berpulang ke alam baka dan dilanjutkan dengan upacara telepon sebagaimana seorang raja. Ide Dalam Sekening telah bisa menenteramkan kerajaan dari berbagai masalah yang telah mendera kerajaan pada masa pemerintahan Ide Dalam Bekung sebelumnya. Demikian harapan beliau seperti ayah beliau Ide Dalam Watulinggo yang bisa menghantarkan Bali ke zaman ketentraman, kesejahteraan rakyat dalam keadilan. Di sisi lain, Ide Dalam Sekening juga seperti ayahnya mempunyai panah asmara yang ampuh dan tajam sehingga mempunyai istri banyak. Demikian juga putranya. Saya akan bacakan kembali. Gugurnya Kiai Jelantik dalam serangan ke Pasuruan. Diceritakan Ide Dalam Sekening adalah seorang raja Bali yang berjiwa pemberani, berakal cerdas sehingga kerajaan Bali saat kepemimpinannya menjadi aman sentosa. Namun keutuhan kekuasaan wilayah Bali di Nusantara semakin menyusut. Sulawesi dan Sumbawa melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri, maka diperlukan usaha penguasaan kembali wilayah yang dahulu merupakan bagian kerajaan Bali dengan melakukan penyerangan dan melakukan pertempuran. Diceritakan Kiai Jelantik atau I Gusti Murah Jelantik, putra I Gusti Pangeran Pesimpangan keturunan Arya Kepakisan, merasa sangat sedih atas kematian ayahnya, merasa sedih atas dosa ayahnya, durhaka terhadap guru, reinkarnasi di kemudian waktu akan menjadi lintah. Demikian pula atas kematiannya dengan jalan terjun ke dalam api unggun. Kiai Jelantik memohon suatu cara untuk melebur dosa ayahnya. Permohonan ini memperoleh petunjuk bahwa untuk membebaskan ikatan dosa itu dapat ditebus dengan jalan gugur dalam suatu pertempuran. Maka terciptalah karangan yang berjudul Dalu Dening Kadah. Yang berjudul Dalu
dening kada lurung, yang artinya karena menuruti hawa nafsu. Selanjutnya Kiai Jelantik melakukan pemujaan di sebuah tempat pemujaan cungkup karoting dan memperoleh sabda yang suksma. Pulanglah kamu Jelantik, terkabul permohonanmu. Kiai Jelantik mohon pamit dan langsung pulang. Beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, datanglah titah ide dalam sekening kepada Kiai Jelantik untuk menggempur kerajaan Pasuruan. Hai kamu Jelantik, kau akan kukirim ke Blambangan untuk menggempur Pasuruan. Jawab Kiai Jelantik dengan amat gembira, ama menjunjung titah tuanku. Diceritakan telah terjadi pertempuran di wilayah Jawa Timur seperti apa yang diceritakan oleh Cornelis Othman dari Kompeni Belanda pada tahun 1597 Masehi. Pada saat ia lewat di Selat Bali dan melabuhkan kapalnya dekat ibu kota Blambangan, terjadi pertempuran antara Pasuruan dengan Blambangan akibat pembunuhan putri Blambangan yang diperistri oleh Raja Pasuruan. Karena perbedaan agama, Raja Blambangan meminta bantuan Kerajaan Bali dan Sumbawa untuk membantu melawan Kerajaan Pasuruan. Ide dalam sekening menyiapkan pasukan Bali yang dipimpin oleh Kiai Jelantik dengan tugas yang sudah sangat diharapkan keberhasilannya. Seperti sebelum berangkat, Kiai Jelantik berpesan kepada istrinya, "Selamat tinggal Adinda, Kanda mohon diri pergi untuk selamanya. Kini Adinda sedang mengandung, semoga lahir anak laki. Itu merupakan kebahagiaan bagiku." Istrinya amat sedih mendengar kata pamit suaminya. Selanjutnya Kiai Jelantik mohon diri kepada Ibu Dalam, "Bila hamba tidak kembali sekaligus hamba mohon diri." Sabda Ibu Dalam, "Hati-hati, mustahil hal itu terjadi." Kiai Jelantik berangkat dari Kuta diiringi lebih kurang 20.000 orang pasukan bersenjatakan lengkap dengan sumpitan dan del. Pada saat Kerajaan Bali mempersiapkan pasukan, kebetulan salah satu kapal Belanda berlabuh di pantai Kuta pada tanggal 25 Januari 1597 Masehi yang dinahkodai oleh Cornelis de Houtman bersama anggota kapal bernama Arnold Ringen, Emmanuel Rondenberg, dan dibantu penerjemah orang Portugis Joan de Portugis. Rombongan kapal turun ke daratan pada tanggal 9 Februari 1597 Masehi. Arnold Ringen menceritakan pengalamannya ketika mendarat di Bali. Ternyata saat itu bertepatan dengan persiapan pasukan Bali untuk berangkat berperang melawan Pasuruan guna membebaskan kerajaan Blambangan. Diceritakan sejumlah 20.000 pasukan telah siap diberangkatkan menuju medan pertempuran, dan pada saat ini Lingen juga menyaksikan kedatangan Ide Dalam sekening di Kuta untuk melihat persiapan pemberangkatan pasukan. Digambarkan Ide Dalam berbusana mewah, memakai perhiasan yang tak ternilai harganya, berpendaran kena sinar matahari, menyandang keris yang berbalut emas. Beliau duduk dalam kereta yang ditarik oleh 2 ekor kerbau putih. Lebih dari 200 orang pengawal di depan raja dan ratusan pasukan mengiringi raja dengan bersenjata lengkap. Sangat mengesankan dan sangat meriah, hingga Ringen merasa sangat kagum melihat pemandangan ini. Segera pasukan Bali diberangkatkan dari Kuta mengarungi lautan seakan memberi lautan oleh iring-iringan para pelayar. Pasukan Bali berlaju tanpa hambatan. Setelah 3 hari dalam perjalanan laut, akhirnya pasukan tiba di Panarukan, Jawa Timur. Ketika hendak mendarat, pisau tulis Kiai Jelantik jatuh ke laut, melayang ke bawah dan tertancap di dasar laut. Ini mungkin suatu pertanda yang kurang baik. Selama 2 hari di hutan Panarukan, sudah cukup waktu untuk menyusun perbekalan dan persiapan bersama Blambangan, dan sekarang bersiap berangkat untuk menggempur Pasuruan.
Setelah pasukan Bali tiba di Pasuruan, terjadi pertempuran sengit senjata tombak pendek berhadapan dengan bersenjata yang sama. Tombak beradu dengan tombak, sumpitan dengan sumpitan, suara bedil seperti alang-alang kering terbakar, semak belukar hancur karena peluru bermasyur. Belalang berhamburan seperti dihalau badai. Selanjutnya terjadi pergulatan, terjadi saling tikam-menikam, tak ada yang menyerah. Tombak dan sumpitan beradu, tak beraturan, mayat berjejal, ada yang berserakan di sela pohon tegalan. Demikian juga bangkai kuda dan gajah bergelimpangan, ada juga yang menengus menjelang kematiannya. Tiba-tiba Kiai Jelantik terjebak di tengah lawan dalam jumlah besar. Tidak terlihat beliau berada, seperti matahari yang terbit redup, diselimuti awan, diselingi cahaya senjata. Nah, begitu dulu rekan sekalian, saya masih akan melanjutkan tentang kisah Kiai Jelantik. Mas.